Kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Roma 12:29-21. Dalam kehidupan kita untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan sungguh tidak mudah. Karena dalam pandangan dunia adalah mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan semakin jahat semakin baik, tetapi ajaran Alkitab kepada kita hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena ini sesuai dengan ajaran Yesus di Injil Lukas, yaitu kasihilah musuhmu. Lukas 6:227. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6:232. Karena itu, hendaknya kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan, seperti ajaran Alkitab. Nyatakanlah kasih, dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12:29-21 mengatakan kepada kita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hendaknya kasih itu tidak berpura-pura. Hidup rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati. Pertama, hendak kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ayat 9. Artinya adalah nyatakanlah kasih dengan tulus, lakukanlah semua hal yang baik. Kasih memang harus aktif, maka kita harus dengan aktif menyatakan kasih supaya orang lain sungguh-sungguh mengalami kasih. Kedua, janganlah bersikap tinggi hati, karena ketika kita merasa diri kita lebih tinggi daripada yang lain, kita akan berbuat jahat terhadap yang jahat, seperti khotbah minggu lalu. Bila kita merasakan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, maka kita akan sangat mudah mengalami orang lain. Alkitab berkata, sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Kasihilah Tuhan sesama, sehingga kita dapat kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terakhir, berusaha hidup rukun dengan semua orang. Hidup dalam damai sejahtera dan karunia Tuhan kepada kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus ingat dahulu bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tadinya kita adalah orang-orang yang terpisah dari Allah. Tapi dalam keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus, kita telah berdamai dengan Allah. Bila kita hidup dalam perdamaian, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi melalui ketiga poin ini, kita akan kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan mendapatkan upah dari Allah. Lukas 6:235. Proses di atas tidak semudah sebaiknya membalik telapak tangan. Tapi itu butuh waktu yang lama, seperti Yusuf. Melalui waktu yang cukup lama, ia baru belajar bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Pada akhirnya, ia menyaksikan bahwa Tuhan dapat membantu untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang kau telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50:220. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita menyatakan hidup yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin.